menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, ya kemudian juga taqarrub kepada Allah, bersedekah. Apakah itu semua salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Assalam? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam program acara Takjub Tanya Jawab Ustadz Basit. Nah, setelah minggu kemarin kita membahas atau menceritakan kisah-kisah di bulan Rajab, kemarin kita angkat materinya tentang kisah sahabat Sya'ban. Nah, untuk kali ini seperti biasa sudah hadir di tengah-tengah kita semua Pak Ustadz Abdul Basit, MPDI Al-Hafidh. Bagaimana Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz? Nah, seperti biasa Pak Ustadz, setelah minggu kemarin kita membahas tentang sahabat Sya'ban. Nah, sekarang ada request lagi dari salah satu jamaah yang ingin diberikan pencerahan mengenai keutamaan ataupun hal yang lainnya yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Pasti sahabat Assalam penasaran, ingin tahu selengkapnya seperti apa yang akan diberikan tausiahnya oleh Pak Ustadz Abdul Basit, MPDI Al-Hafidh. Yuk kita langsung saja simak tausiah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Panji Tawakal yang sudah mengawali. Baik sahabat Assalam, Sya'ban merupakan bulan yang berada di tengah-tengah di antara Rajab dan Ramadan. Maka di bulan ini sudah selayaknya kita mulai persiapan menyambut bulan Ramadan, bahkan di bulan Rajab pun ya. Tapi ada satu yang mungkin banyak sekali orang yang ketika datang bulan Sya'ban ini ada semacam, bukan polemik ya, perbedaan pendapat lah kita katakan berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Sebelum kita ke sana, mari kita sedikit mengulas bahwa Sya'ban itu terdiri dari huruf Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Ada seorang ulama yang mengartikan nama-nama huruf tersebut ya, yang pertama Shin, yaitu syarafah wa syafa'ah. Artinya mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita mendapatkan kemuliaan dan pertolongan Allah dengan memperbanyak ibadah. Kemudian Ain, izzah, artinya keperkasaan, wa karamah, dan kemuliaan. Kemudian ada huruf Ba, artinya birrun. Maka di bulan Sya'ban ini sudah selayaknya kita mengisi dengan kebaikan. Kemudian ada huruf Alif, yaitu ulfah, kasih sayang. Kita tebarkan kasih sayang di bulan Sya'ban ini. Kemudian Nun, yang artinya nur atau cahaya. Mudah-mudahan dengan kita mengisi kebaikan, beribadah, kemudian juga membaca Al-Quran, sedekah, ya sebagaimana kita persiapan mau menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan kata-kata atau huruf-huruf dalam kata Sya'ban. Kemudian yang kedua, seorang ulama Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, kenapa sih dinamakan Sya'ban? Beliau mengatakan sumya Sya'ban litasya'ubihim fi talabil miyah au fil gharati ba'da ay yakhruja Rajabil haram. Dinamakan Sya'ban karena ketika itu orang-orang Arab ketika berperang, kemudian setelah selesai berperang, mereka berpencar mencari air. Atau mereka juga berada di gua-gua setelah bulan Rajab, maka disebut dengan Sya'ban. Itu kenapa dinamakan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban ini yang tadi di awal saya sudah sampaikan, yaitu berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Ya, ada yang mengatakan, wah bid'ah mengadakan di masjid segala macam. Ada baiknya sebelum kita mengatakan amalan itu bid'ah ataukah tidak, kita juga harus paham
Karena yang melakukan kegiatan malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid, saya yakin kok mereka punya alasan, punya dasar-dasar kenapa melakukan doa di malam nisfu Sya'ban dengan mengisi dengan ibadah-ibadah. Jadi ketika kita mengklaim itu bid'ah, jangan-jangan kita sendiri yang ahlul bid'ah. Mari kita sama-sama bahas. Yang pertama adalah dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Itu Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Dan di malam tersebut kami selesaikan beberapa urusan berkaitan dengan takdir. Di dalam tafsir Al-Qurtubi diriwayatkan dari sahabat Ikrimah bahwa yang dikatakan malam penuh berkah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya juga banyak sekali perbedaan pendapat. Maka Lailatul Qadar ataukah nisfu Sya'ban? Nah, di dalam tafsir Qurtubi mengatakan dalam Ad-Dukhan fi lailatin mubarakah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Maka berangkat dari ayat tersebut para ulama menghidup-hidupkan bulan Sya'ban. Bahkan kalau kita ingin lebih dalam mengkaji, silakan buka kitab Madza fi Sya'ban karangannya Sayyid Alawi Al-Maliki. Masya Allah, seorang ulama besar di Mekah yang beliau secara detail menjelaskan tentang masalah Sya'ban ini. Baik, ketika kita sampai di malam nisfu Sya'ban, kita senantiasa mendengar atau melihat banyak yang ke masjid kemudian melakukan sholat sunnah, membaca Yasin, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Baik, di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allah ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musakhinin. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi wa Tabrani wa Abu Nu'aim fil Hilyati. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali kepada orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nah, kadang orang, kenapa kok itu kan bukan hadis riwayat Bukhari Muslim? Lalu Imam Ibnu Hibban ini siapa? Sama perawi juga. Bahkan Imam Ibnu Hibban ini pernah menjadi rekor. Kenapa rekor? Karena beliau memiliki guru lebih dari 2000. Imam Bukhari itu 1700. Nah, Imam Ibnu Hibban ini 2000. Nah, itu ada sebuah hadis mengatakan bahwa Allah di malam nisfu Sya'ban itu turut ya memberikan ampunan kepada makhluknya, seluruh makhluknya. Nah, lalu bagaimana komentar para ulama tentang malam nisfu Sya'ban? Jadi, kalau kita ingin mengoreksi sesuatu harus dengan dasar-dasar, harus dengan pendapat-pendapat yang memang ada penguatan. Dan saya yakin ketika kita mengerjakan satu amalan ibadah, ya, saya yakin para ulama itu tidak langsung ketika melakukan satu ibadah tidak ada dasar yang memperkuat untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, ini dengan nisfu Sya'ban. Ya. Kemudian pendapat dari para ulama, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan, telah sampai kepada kami bahwasanya selalu dikatakan bahwa permohonan akan dikabulkan dalam 5 malam. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam Idul Adha, malam Idul Fitri, kemudian juga malam di awal bulan Rajab, dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, itu di dalam kitab Al-Um. Itu komentarnya dari Imam Asy-Syafi'i. Artinya ketika kita di malam nisfu Sya'ban ini
berdoa kepada Allah, memohon ampunan, memohon kebaikan, itu semua ada dasar. Dan ketika itu memang para imam juga kan melakukan ya. Walaupun misalkan kita terkadang lebih melihat itu tidak dilakukan Rasulullah. Apakah setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ketika kita lakukan menjadi salah? Bagaimana dengan sahabat Bilal bin Rabah yang ketika itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Bilal, kesini." "Ya Rasulullah, aku mendengar suara terompahmu di surga." Itu kan Rasulullah mengatakan seperti itu kurang lebih. "Amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal?" Lalu Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah berwudu." Nah, inilah yang sering kita kenal dengan sholat sunnah di syukril wudu. Itu dilakukan oleh Bilal. Itu juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Lalu pertanyaannya, beranikah kita mengatakan bahwa sahabat Bilal melakukan amalan yang salah? Mari berpikir ya. Jangan sampai kita sedikit-sedikit membid'ahkan amalan seseorang tanpa kita tahu apakah orang tersebut punya dasar ataukah tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapat dari sahabat Abdullah bin Umar di dalam Syu'ab al-Iman nomor 308-11 dan dalam Fadhail al-Awqat nomor 149. Ya, tadi perkataannya sama, bahwa ada 5 malam yang doanya itu tidak akan ditolak. Itu malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam Idul Adha, Idul Fitri, dan malam nisfu Sya'ban. Kemudian bahkan seorang ulama yang sering dipakai panutan oleh orang yang sering membid'ah-bid'ahkan, itu Syekh Ibnu Taimiyah, itu mengatakan dalam Majmu' Fatawanya bahwa apabila seorang menunaikan sholat pada malam nisfu Sya'ban sendirian atau bersama jamaah tertentu sebagaimana dikerjakan oleh banyak kelompok kaum salaf, maka hal itu baik. Itu kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ayo, itu yang sering dipakai hujah-hujahnya orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang ingin memurnikan ajaran Islam ya. Wahabi ya. Silakan di dalam kitab Majmu' Fatawanya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Walailatus nisfi min Sya'ban kanat tabi'un min alis Syami ya'dhumuna wa yatahiduna fiha fil ibadah." Malam nisfu Sya'ban, kaum tabi'in dari penduduk Syam mengagungkannya dan bersungguh-sungguh menunaikan ibadah pada malam tersebut. Artinya banyak sekali dari para ulama, bahkan tadi ada yang mengatakan tabi'in juga, menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran ya, kemudian juga taqarrub kepada Allah, bersedekah. Apakah itu semua salah? Artinya mudah-mudahan dengan kita sekarang melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan ya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan mengajarnya. Tapi ketika kita mengatakan amalan itu bid'ah, apakah benar itu bid'ah? Nah, tadi digarisbawahi bahwa yang tadi kita sampaikan adalah beberapa ulama pun mengatakan, bahkan Imam Madhab tadi, Imam Syafi'i, bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan seperti itu. Lalu apa yang kita harus ragukan kembali? Kalau hanya berkaitan dengan Rasulullah tidak melakukan, banyak, silakan. Kita bukan untuk berdebat, tapi silakan buka referensi yang banyak. Coba cari referensi itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita memasuki bulan Sya'ban ini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita lebih bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Intinya yuk perbaiki diri kita, perbaiki amal ibadah kita, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati lisan kita ketika kita mengatakan tidak sesuai dengan ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah ya. Pendengaran kita, mata kita, hati kita
akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan dengan hadirnya penjelasan yang singkat ini, yang mungkin banyak sekali kekurangan karena kebodohan kami, karena kami masih belajar, tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya diri pribadi. Terima kasih. Ini Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustadz Panji. Mangga Pak Ustadz Panji. Nah, gimana sahabat Assalam? Sedikit banyaknya mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, tambahan booster bagi kita ya, mengenai keilmuan-keilmuan tentang bulan Sya'ban. Karena sebentar lagi kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban, yang mana di situ ada nisfu Sya'ban. Seperti yang sudah lumrah biasa kita lakukan, nanti kita melakukan amalan-amalan seperti membaca sholat sunat, membaca Yasin 3 kali dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga tadi sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz Abdul Basit. Sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan bisa bermanfaat. Mungkin dari saya dicukupkan sekian dulu. Sampai jumpa lagi di program acara Takjub episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin channel YouTube MTS Assalam. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.